Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi unsur pembangun drama. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Moses Safira Ramadhani dari NIM 72, yang kedua ada Kanaya Aflahanisa dari NIM 95, dan ada Nuriel Fizahra dari NIM 82. Selamat mendengarkan, semoga teman-teman mengerti ya dengan materi yang kami bawakan. Dalam buku Pengantar Ilmu Sastra oleh Luxemburg dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan teks-teks drama ialah semua teks yang bersifat dialog-dialog dan yang isinya membentangkan sebuah alur. Di sini tidak dibedakan antara komedi dan tragedi, drama Borjois dan Banyolan, drama epik dan drama absurd. Juga novel dalam bentuk surat-surat dari berbagai penulis dapat disebut dramatik. Yang termasuk jenis drama ini tidak hanya drama-drama yang berbobot sastra, melainkan juga panggung terbuka, play role di sekolah, bahkan sidang di pengadilan sebetulnya juga merupakan drama-drama. Drama ini berbeda dengan prosa cerita dan puisi, karena dimaksudkan untuk dipentaskan. Pementasan itu memberikan kepada drama sebuah penafsiran kedua. Sang sutradara dan para pemain menafsirkan teks, sedangkan para penonton menafsirkan versi yang telah ditafsirkan oleh para pemain. Pembaca yang membaca teks drama tanpa menyaksikan pementasannya mau tidak mau membayangkan jalur peristiwa di atas panggung. Pengarang drama pada prinsipnya memperhitungkan kesempatan ataupun pembatasan khas akibat pementasan. Maka dari itu, teks drama berkiblat pada pementasan. Pementasan sendiri merupakan sebuah sintesa dan mengimbau pada beberapa indera sekaligus. Pementasan didukung oleh berbagai orang bersama-sama. Selain pengarangnya, terdapat para pemain, sang sutradara, para teknisi, dan lain-lain. Pementasan bersifat multidimensional. Ruang panggung konkret mengajukan beberapa tuntutan khas kepada permainan para pelaku. Mereka misalnya tidak terus-menerus dapat berbicara dengan membelakangi para penonton. Dan akhirnya, dan inilah masalah yang paling berat, pementasan itu variabel, berbeda-beda. Tak ada dua pementasan yang sama. Ada perbedaan dalam gerak-geriknya, dalam suara, dan dalam penggunaan ruang panggung. Naratologi dan teori drama saling bersentuhan menurut aspek-aspek sebagai berikut. A. Dalam analisa mengenai berita yang disampaikan oleh seorang utusan misalnya, dia menjelma sebagai seorang juru cerita. Seketika dalam sebuah drama diceritakan sesuatu dan ini selalu terjadi, maka dapat dipergunakan kategori-kategori dari naratologi. B. Menganalisa alurnya menyangkut baik cerita maupun drama. Kebetulan saja bahwa penelitian mengenai hal ini terutama terjadi dalam kerangka naratologi. C. Cara penampilan cerita dan drama dapat dibanding-bandingkan. Pementasan yang secara khusus melekat pada penampilan drama diatasi dengan berbagai cara. Bila perbedaan-perbedaan itu diselidiki lebih lanjut, maka kita dapat memperoleh suatu pengertian yang lebih mendalam mengenai kemungkinan-kemungkinan yang disajikan oleh kedua jenis sastra ini. D. Teori drama penting bagi naratologi, khusus dalam menganalisa dialog-dialog yang dalam teks-teks cerita disajikan dalam bentuk tidak langsung. Dalam sebuah modul analisa drama, 3 aspek hendaklah ditinjau: situasi bahasa, penyajian, dan alurnya. A. Menurut situasi bahasa, dialog atau teks pokok menjadi paling penting, tetapi petunjuk-petunjuk bagi pementasan atau teks samping juga termasuk teks drama. B. Penyajian unsur-unsur alur, seperti para pemain, peristiwa, jangkauan waktu, dan ruang terjadi secara khusus. Situasi bahasa. Dalam sebuah drama, dialog merupakan situasi bahasa utama.
Dialog-dialog merupakan bagian terpenting dalam sebuah drama, dan sampai taraf tertentu ini juga berlaku bagi monolog-monolog. Pada pokoknya, sebuah drama terdiri atas teks-teks para aktor dan tak ada seorang juru cerita yang langsung menyapa para penonton. Para aktor saling menyapa. Menurut konvensi drama, mereka tidak langsung menyapa para penonton, tetapi konvensi tersebut sering dilanggar, khusus dalam drama modern. Petunjuk-petunjuk untuk pementasan bersifat sekunder, karena selama pementasan tak pernah diucapkan, tetapi dikonkretkan lewat isyarat-isyarat non-bahasa. Dialog. Dialog terikat pada pelaku. Unit-unit dialog yang juga disebut giliran bicara diucapkan oleh seorang pelaku yang mempunyai fungsi dalam alur. Sebuah dialog secara minimal terdiri atas 2 giliran bicara yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 pelaku. Bahan pembicaraan tidak boleh berubah. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, maka para peserta bicara berada di dalam situasi bersama, yaitu di sini dan sekarang. Antara dialog dan perbuatan terjalin suatu hubungan yang majemuk dan intensif. Giliran-giliran bicara itu sendiri merupakan tindak-tindak bahasa yang ada hubungan dengan perbuatan-perbuatan dan yang dapat mengakibatkan perbuatan-perbuatan. Situasi bahasa dialogal. Silih berganti para pelaku angkat bicara. Khusus dalam drama-drama tradisional, suasana dialog boleh dikatakan ideal. Para pelaku dengan sopan menantikan gilirannya dan tidak saling potong, tidak menyimpang dari bahan pembicaraan, setiap kata ada artinya. Suasana dialog yang ideal ini, tetapi yang sebetulnya agak dibikin-bikin, diperlukan agar para penonton atau para pembaca dapat mengikuti pembicaraan. Salah satu konvensi yang paling penting dalam seni drama ialah jangan mempersoalkan suasana dialog yang ideal itu, tetapi konvensi ini pun kini sering dilanggar. Bila komunikasi yang ideal itu diganggu karena para pelaku angkat bicara dengan tidak teratur atau tidak membicarakan bahan yang sama, maka mustahilah tercipta dialog dalam arti kata sosial yang sesungguhnya. Ini terjadi dalam teater absurd Ionesco, Beckett, Putuwijaya, dan Ikra Negara. Dalam pentas-pentas mereka, suasana dialog yang ideal itu justru didobrak. Penyimpangan ini sebetulnya sudah diawali oleh Chekhov, dan dalam obrolan secara santai, dialog itu juga hanya bersifat semu. Para pelaku saling menyapa menurut kata ganti kedua. Silih berganti mereka berperan sebagai aku dan engkau. Dalam sebuah teks cerita, berita dan komentar menonjol. Tetapi dalam sebuah teks drama, dialoglah yang menduduki tempat utama. Tindak-tindak bahasa tidak membahas sesuatu, melainkan berbuat sesuatu menimbulkan reaksi lawan bicara. Tindak bahasa yang paling sering kita jumpai ialah pertanyaan dan perintah. Yang disebut pertanyaan ialah permintaan agar diberi informasi. Jadi, yang memancing sebuah berita. Perintah atau permintaan dan bentuk lawannya yang berupa larangan memancing suatu perbuatan pada lawan bicara. Dialog dan latarnya. Biasanya, para lawan bicara berada dalam ruang yang sama pada waktu yang sama. Sifat tersebut bersama-sama berada dalam ruang yang sama pada waktu yang sama dinamakan latar bagi sebuah dialog. Latar itu bersifat fiktif, sama seperti para pelaku. Dengan istilah pelaku yang dimaksudkan peran, tidak hanya para pemeran. Akibatnya ialah dialog sendiri, di samping teks petunjuk pentas, harus melukiskan bagaimana tepatnya situasi itu. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini dapat dibedakan sarana-sarana langsung dan tidak langsung. Yang dimaksudkan dengan sarana langsung ialah berita-berita, termasuk pembeberan apa yang sedang terjadi, informasi mengenai sebab musabab yang mengakibatkan situasi seperti sekarang ini.
Sarana tidak langsung untuk memberi wujud konkret kepada latar ialah pemakaian bahasa yang khas yang mengisyaratkan situasi sosial atau psikologis tertentu. Dialog dan perbuatan. Teks-teks naratif bercerita mengenai suatu kejadian. Teks drama merupakan kejadian itu sendiri yang terjadi di atas panggung. Bagian penting di dalam kejadian atau perbuatan itu ialah dialog-dialog. Di dalam dialog-dialog itu tidak hanya terjadi pembicaraan mengenai suatu kejadian. Dialog-dialog itu sendiri merupakan suatu kejadian. Bila seorang pelaku menjanjikan sesuatu, mengancam, atau mengajukan permintaan, itu turut menggerakkan roda peristiwa-peristiwa. Drama pernah disebut mutlak. Artinya, pada pokoknya tidak ada instansi pengantara dalam teks drama itu yang langsung menghubungi pembaca atau penonton. Yang dimaksudkan dengan istilah mutlak ialah bahwa komunikasi bahasa yang eksplisit hanya berlangsung lewat para pelaku. Tidak ada juru cerita atau dongeng, tetapi komunikasi dengan penonton juga berlangsung dengan berbagai cara yang implisit. Prolog dan epilog, prakata dan wasana kata, memperkenalkan drama itu sebagai suatu permainan, sebuah play yang mengandung sebuah moral atau peringatan. Fungsi prolog itu ialah menerangkan atau membeberkan situasi. Hampir sama dengan sebuah monolog yang memberitahukan rencana-rencana, menerangkan motivasi sebuah perbuatan, serta membeberkan situasi. Ini antara lain terjadi dalam prolog atau adegan awal. Sebuah monolog dapat juga menyimpulkan sebuah keputusan yang melahirkan adegan berikut. Petunjuk-petunjuk untuk pementasan atau teks samping juga termasuk teks drama. Teks samping itu memaparkan suatu uraian panjang lebar mengenai tokoh-tokoh atau situasi-situasi. Panjang teks samping berbeda-beda menurut tiap-tiap drama atau pengarang. Makin banyak petunjuk, makin terikat sutradara dan para pelaku. Daya khayal pembaca pun diarahkan. Sementara pengarang suka memberikan petunjuk mengenai gerak-gerik, ada yang lebih memperhatikan cara pengucapan. Dalam sebuah drama, alur tidak diceritakan, melainkan secara visual dipanggungkan. Adegan-adegan memperlihatkan suatu konsentrasi atau pemadatan. Bukan alur yang dipadatkan, melainkan penampilannya. Hanya yang paling penting diucapkan dan dilakukan. Maka dari itu, setiap perbuatan dan ucapan dapat dianggap representatif. Dialog dan monolog harus menampilkan motivasi, sehingga pembaca atau penonton dapat mengerti dan menerima apa yang terjadi. Setiap tokoh melakukan sesuatu karena ia mempunyai watak tertentu. Sebaliknya, perbuatannya memberi gambaran mengenai wataknya. Bila tidak terdapat motivasi bagi sebuah perbuatan, maka terjadi situasi yang absurd. Penggarapan waktu. Sebuah cerita atau deretan peristiwa dipentaskan di atas panggung menyebabkan penggarapan waktu bersifat kronologi. Yang terjadi lebih dahulu juga dipentaskan lebih dahulu, kecuali misalnya kalau 2 atau 3 deretan peristiwa dipentaskan secara bersama-sama atau simultan. Pementasan simultan memerlukan akal-akal pementasan yang lihai, supaya para penonton dapat mengikuti urutan peristiwa yang tepat. Sekalipun demikian, masa silam dan masa depan dapat juga dikaitkan dengan masa kini di atas panggung. Dalam berbagai drama, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lain tempat ataupun di lain waktu diceritakan oleh seseorang utusan atau duta. Fungsi ini memasukkan unsur-unsur naratif ke dalam drama. Acuan di dalam alur. Kenangan-kenangan akan masa lampau, impian mengenai hari depan, rencana-rencana, sebuah nubuat, itu semua merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam alur yang berkaitan dengan masa depan atau masa silam. Irama. Cepat lambatnya drama ditentukan oleh penyajian di atas panggung. Maka konsentrasi dapat mempercepat irama kalau dibandingkan dengan waktu historik dengan waktu yang dipentaskan.
Efek sebuah adegan dapat mengalami percepatan atau perlambatan, sekalipun hubungan antara waktu pementasan dan waktu yang dipetaskan tidak diubah secara jelas. Dengan memutuskan kalimat-kalimat, dengan menyisipkan saat-saat berdiam diri, dapat ditimbulkan kesan seolah-olah waktu berjalan dengan lamban. Selingan. Pembagian sebuah pentas menurut babak-babak dan adegan-adegan juga memberikan kesempatan untuk meraih masa silam atau untuk mengadakan manipulasi dengan waktu. Tokoh-tokoh. Menggunakan istilah tokoh bila yang dibahas ialah sifat-sifat pribadi seorang pelaku, sedangkan istilah aktor atau pelaku bila kita membahas instansi atau peran yang bertindak atau berbicara dalam hubungannya dengan alur peristiwa. Bidang penokohan sebuah pentas dibatasi karena tiadanya seorang komentator yang bercerita. Pelukisan tokoh secara eksplisit dan implisit. Pelukisan watak secara eksplisit dapat dilukiskan oleh komentator seorang pelaku lain. Ucapan-ucapan dari seorang tokoh mengenai seorang tokoh lain tidak selalu dapat dipercaya begitu saja. Ucapan serupa itu mengandung sebuah penafsiran dan terserah jika pembaca atau penonton terhadap pembicaraan, apakah dia dipercaya atau tidak. Pelukisan watak secara implisit terjadi lewat perbuatan dan ucapan, dan sebetulnya lebih penting daripada pelukisan secara eksplisit. Teks samping. Dalam teks samping diberikan petunjuk-petunjuk mengenai watak para tokoh. Ini dapat bervariasi dari petunjuk mengenai umur, pakaian, sampai pelukisan watak yang terperinci yang semata-mata dimaksudkan untuk sutradara dan pembaca untuk ditafsirkan. Analisa tokoh-tokoh dalam drama dapat dilakukan menurut garis-garis yang kita pakai untuk menganalisa tokoh-tokoh dalam teks naratif. Ruang. Sulit menganalisa ruang tanpa menghubungkan ini dengan pementasan. Justru karena pentas terjadi di dalam suatu ruang tertentu, maka kita tidak dapat mengotak-ngotakkan teks drama dan pementasan. Dalam teks yang diucapkan oleh para aktor, terdapat ungkapan-ungkapan yang mengandaikan indikasi mengenai ruang. Dalam drama naturalistik, ruang ditiru secara mendetail menurut ruang fiktif, mirip dengan kenyataan. Dalam drama epik, ruang panggung jelas bersifat fiktif. Dekor dan rekwisit. Ruang panggung dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan teknis. Pembatasan ini memengaruhi susunan drama. Ruang panggung dibuat dari dekor dan rekwisit yang merupakan tanda-tanda. Bahkan dalam drama naturalistik pun, dekor hanya terdiri atas sejumlah unsur-unsur representatif yang terbatas. Rekwisit-rekwisit pun bersifat simbolik yang mengisyaratkan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan dengan barang-barang itu. Memperluas ruang. Selain itu, ruang dapat ditampilkan lewat perbuatan para pelaku, jadi tidak lewat ucapan-ucapan mereka. Teori drama dan praktek drama. Teori drama kini sering dituduh bersifat usang dan normatif. Ini disebabkan karena terlampau lama dipertahankan tradisi yang berpangkal pada Aristoteles yang mengikat drama akan norma-norma tertentu. Ciri-ciri situasi dramatik tidak bersifat mutlak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.